Leapa lahir saat fajar pertama di musim kemarau. Ranting-ranting kering masih menghitam karena sisa kebakaran hutan 2 musim lalu. Dan embun pagi terasa hangat, bukan sejuk. Induknya, Sawa, menamainya Leapa karena sejak kecil ia suka melompat dari dahan ke dahan sebelum sempat bisa berjalan. Dari kecil, Leapa berbeda. Saat teman-temannya bermain kejar-kejaran dan saling melempar buah salak hutan, Leapa lebih suka mengamati semut membawa daun, atau memanjat pohon paling tinggi hanya untuk melihat garis cakrawala yang jauh. Ia tak pernah takut jatuh. Ia hanya takut tak tahu. Setiap malam, saat hutan mulai tenang dan suara jangkrik mengambil alih panggung, Leapa duduk di atas ranting yang goyah, menatap bintang dan bertanya, "Apa ada hutan lain? Apa ada monyet lain seperti aku yang juga ingin tahu lebih?" Induknya selalu bilang, "Jangan terlalu jauh, Leapa. Dunia luar tidak sebaik yang kau pikirkan. Tetaplah di sini, tetaplah dekat." Tapi semakin Leapa tumbuh, semakin besar pula keingintahuannya. Ia mulai menjelajah lebih jauh dari batas yang diperbolehkan. Ia mengikuti jejak kaki hewan-hewan asing, mendengarkan angin, dan mengumpulkan benda-benda aneh yang terbawa arus sungai. Sendok plastik, serpihan kaca, kain lusuh berbau sabun. Lalu, pada suatu pagi, segalanya berubah. Angin utara datang lebih awal dari seharusnya. Langit gelap, dan hujan turun selama 3 hari penuh. Sungai meluap dan membawa segala yang ada di hulu. Salah satu yang terbawa hanyalah kain jingga lusuh, tersangkut di ranting beringin tua tempat Leapa biasa duduk. Ia menyentuh kain itu dan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah dorongan, semacam bisikan yang tak bersuara. "Pergilah, temukan jawabanmu." Leapa pergi diam-diam sebelum matahari terbit. Ia tak pamit pada induknya, karena takut dicegah. Ia hanya meninggalkan sebutir biji nangka, makanan kesukaan ibunya, di atas batu favorit mereka, sebagai salam diam yang penuh cinta. Petualangannya dimulai dari lembah bebatuan yang curam. Kaki kecilnya terluka, bulunya basah oleh embun dan lumpur. Ia belajar bertahan, menyusuri sungai, memanjat tebing berlumut, dan menyembunyikan dirinya dari ular dan elang. Di tengah perjalanan, ia bertemu seekor terenggiling tua bernama Manta, yang hidup sendirian di sarang bawah tanah. Manta tidak ramah, tapi bijak. Ia melihat mata Leapa dan berkata, "Kau akan menyesal, kecil. Dunia luar bukan untuk monyet kecil yang bermimpi." Leapa hanya tersenyum. "Tapi aku ingin tahu, meski harus menyesal." Manta akhirnya memberinya arah menuju dataran tinggi. Di sana ada sabana. Di balik sabana, dunia manusia. Perjalanan Leapa melewati sabana adalah ujian hidup. Panas menyengat, tak ada pohon untuk berlindung, dan serangga menggigit sepanjang hari. Ia hampir menyerah, tapi kemudian melihat seekor rusa muda yang tertatih. Kakinya pincang karena jerat pemburu. Leapa membantunya lepas, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia bisa membantu. Bukan hanya melihat, bukan hanya penasaran, tapi juga berguna. Rusa itu bernama Karu, dan bersamanya, Leapa belajar banyak hal. Cara mengenali bau manusia, cara membaca arah angin, dan yang terpenting, cara menyembunyikan rasa takut. Tapi tak lama, Karu tertangkap lagi. Kali ini, Leapa hanya bisa melihat dari jauh ketika suara tembakan meledak dan kawanan manusia berkendara pergi meninggalkan sabana. Leapa berlari sepanjang malam, tanpa arah. Tubuhnya luka, hatinya retak. Di ujung keputusasaan, ia tiba di pagar logam besar. Di baliknya, ia melihat bangunan-bangunan raksasa, suara kendaraan, dan kilau lampu seperti bintang yang jatuh ke tanah. Kota adalah kebalikan dari hutan. Pohon ditanam dalam pot. Air tak bisa diminum langsung. Makanan dibungkus plastik. Tapi kota juga penuh keajaiban. Orang-orang dengan kotak bercahaya di tangan, suara musik dari benda aneh, dan anak-anak tertawa sambil mengejar gelembung. Leapa bertahan hidup dari sisa makanan, tidur di kolong bangku taman, dan bersembunyi dari penjaga. Hingga suatu malam, ia melihat seekor anjing hitam besar dengan satu mata buta. Tubuhnya penuh luka.
Tapi matanya penuh cerita. Ranggi awalnya tak peduli. Tapi saat melihat Leapa dilempar batu oleh bocah iseng, ia melangkah maju dan menggeram. Anak-anak lari ketakutan. Sejak malam itu, mereka jadi sahabat. Hari demi hari mereka bertahan di kota. Ranggi mengajarkan Leapa bagaimana menyeberang jalan, cara mengendus bahaya dari kejauhan, dan tempat terbaik untuk menemukan roti basi. Tapi Leapa merasa hampa. Ia sudah sampai ke dunia luar. Tapi kenapa tidak bahagia? Ia mulai merindukan hutan, merindukan suara angin, merindukan sawah. Saatnya pulang, bisik Leapa. Ranggi tak menjawab, tapi ia berdiri dan berjalan lebih dulu. Perjalanan pulang lebih berat. Kota sudah mengambil sebagian dari mereka. Leapa tak bisa lagi tidur nyenyak karena suara klakson membekas di kepala. Ranggi pincang. Tapi mereka terus jalan. Mereka menghadapi badai, hampir tenggelam di sungai deras, dikejar serigala liar, dan sempat tersesat selama berhari-hari di hutan lebat yang asing. Tapi suatu pagi, udara berubah. Wangi buah nangka tercium. Burung-burung cendana bersiul dengan nada yang familiar. Mereka sampai. Hutan menyambut mereka bukan dengan tepuk tangan, tapi keheningan penuh takjub. Monyet-monyet lain melihat Leapa dan Ranggi dengan tatapan campur aduk. Heran, takut, kagum. Leapa tidak lagi kecil. Ia membawa cerita. Cerita tentang dunia luar. Tentang luka. Tentang kehilangan. Tentang arti pulang. Sawa menangis saat melihat anaknya. Ia tak bertanya, hanya memeluknya erat. Dalam pelukan itu, Leapa sadar, ia bukan sekadar anak hutan, bukan pula pelancong kota. Ia adalah jembatan di antaranya. Leapa membagikan kisahnya. Ia mengajarkan cara melindungi diri dari bahaya manusia. Ia menyadarkan teman-temannya bahwa dunia tak hanya seluas pohon yang bisa mereka panjat, tapi juga seluas hati yang berani bermimpi. Ranggi, ia menetap di bawah pohon besar di dekat sungai. Menjadi penjaga, menjadi legenda. Anak-anak monyet datang mendengarkan ceritanya sambil memetik bulunya yang memutih. Dan setiap pagi, di pucuk pohon tertinggi, Leapa duduk sendiri, menatap cakrawala. Tapi kali ini, bukan untuk bertanya, melainkan untuk bersyukur. Bahwa ia pernah pergi, bahwa ia pernah hilang, dan bahwa ia telah kembali dengan cahaya.